Ini adalah laki yang sejati. Bagaimana mereka? Bahwa nilai kekuatan itu bukan dari fisik, tapi dari iman. Berapa banyak yang fisik yang kuat bisa ngangkat dumbbell luar biasa, tapi untuk membuka kelopak matanya, sholat nggak sanggup. Ini orang lemah. Jangan pernah bermimpi kita sukses jika tujuan kita hidup sebagai hamba Allah, kita gagal dalam hal itu. Nah, pada kesempatan malam ini kita menyambut alhamdulillah rumah-rumah Allah sudah kembali mulai balik normal gitu ya. Betul. Maka ini saatnya kita balik lagi ke masjid, sholat berjamaah. Karena di dalam sholat berjamaah ini subhanallah mengandung rahasia yang luar biasa, nikmat yang besar. Coba kita perhatikan ya di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 35 itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ayat yang menjelaskan bagaimana sumber cahaya di alam semesta ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah ayat itu, setelah Allah menyebutkan bahwa Allah cahaya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fihi ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk ditinggikan dan disebut namanya. Mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi dan sore hari. Kemudian di ayat selanjutnya, siapa yang melakukan itu? Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Yang menegakkan ibadah di rumah-rumah Allah ini adalah lelaki-lelaki, rijal. Nah, lelaki di sini dalam bahasa Arab itu kata laki-laki itu ada laki-laki dalam arti jenis kelamin, ada laki-laki yang menunjukkan sifat kejantanan sebagai laki-laki, sebagai pemberani, orang yang selalu di depan di dalam menghadapi masalah dan sebagainya. Kalau cuman dzukur itu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini laki-laki dan wanita, artinya semua orang sesuai dengan, kalau dia jenis kelaminnya laki-laki, belum tentu dia memiliki sifat kelelakian. Iya. Benar ya? Tapi ketika dia disebutnya oleh Allah, rijal, ini adalah laki yang sejati. Bagaimana mereka? La tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Itu mereka-mereka yang tidak dilalaikan dari perdagangan, transaksi jual beli, dari mengingat Allah dan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka takut dengan suatu hari di mana mata dan hati seseorang itu terbolak-balik pada hari itu. Ayat ini menarik sekali. Kemudian Allah melanjutkan di ayat yang ke-38, liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Agar Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Dan Allah tambah lagi bonus dari karunia-Nya, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Dahsyat. 3 ayat ini yang diiringkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ayat cahaya menunjukkan kepada kita bahwa seorang mukmin di dalam menjalani kehidupannya kita sadar apa sih tujuan kita hidup? Apa tujuannya? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Kemudian ketika seseorang mengejar kesuksesan, mengejar keberhasilan, dan kemudian dia dikatakan sukses secara materi, tapi gagal dari tujuan utama dia hidup, apakah boleh dikatakan dia orang sukses? Oh, enggak sih. Iya kan? Tujuan dia diciptakan di muka bumi ibadah. Ternyata untuk yang ibadah ini gagal. Sholat subuhnya kelewat terus setelah syuruk. Iya. Sholat subuhnya setelah matahari terbit. Iya. Zuhurnya enggak, asar, maghrib, isya enggak pernah kelihatan di masjid. Mepet-mepet lagi jaraknya. Salah terus. Kadang zuhurnya dikerjainnya jam 3 kurang 15. Nah, itu lagi. Jamak takdim, jamak takhir. Iya, gitu ya. Jamak takdim, biar jamak sekali takhir. wudu katanya. Itu sekali wudu. Nah, ini sholat maghrib sama isyanya jamak juga, begitu ya. Subhanallah. Nah, yang seperti ini apakah bisa dikatakan orang sukses? Orang gagal. Gagal dalam hal yang paling mendasar yang merupakan tujuan dia hidup. Bagaimana bisa dikatakan sukses? Ini harus menjadi introspeksi bagi setiap kita yang mengejar kesuksesan. Jangan pernah bermimpi kita sukses jika tujuan kita hidup sebagai hamba Allah, kita gagal dalam hal itu. Maka perhatikan di ayat 37 di surat An-Nur ini, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yaitu laki-laki yang mereka tidak dilalaikan oleh perdagangan, transaksi jual beli, dari mengingat Allah, menegakkan salat dan membayar zakat. Ini rijal. Artinya apa? Jika kita masih kalah karena sayang dengan
transaksi yang sedang kita jalani misalnya, masih kita mengedepankan bisnis kita ketimbang sholat kita, yakini bahwa kita adalah orang gagal. Yakini kita gagal. Bahkan sifat rijalnya ini kurang. Ya, sifat kelelakiannya ini masih kalah dengan syahwat dan hawa nafsu. Seorang laki-laki sejati ini bukanlah cara dia berpikir adalah didahulukan dengan iman dan akalnya, bukan dengan hawa nafsunya. Baik, apakah hawa nafsu itu ketika kita bicara syahwat, hawa nafsu cenderungnya kepada lawan jenis. Tidak selalu seperti itu. Tapi terhadap dunia, terhadap jabatan, terhadap popularitas, itu semuanya memiliki kecenderungan dan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Luar biasa ayat ini. Coba kita melihat bahwa orang yang menjaga sholat berjamaah, mereka istiqamah melangkahkan kakinya ke rumah-rumah Allah. Nabi SAW menjanjikan untuk mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Basyir al-masya'ina fi dhulam ila al-masajid bin nuri tami yaum al-qiyamah." Berikan kabar gembira bagi mereka yang berjalan di kegelapan malam bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Subhanallah, ketika seseorang lebih mengedepankan imannya ketimbang hawa nafsunya, dia bisa mengalahkan keinginan dia untuk tidur lebih lama. Dia bisa mengalahkan itu semuanya ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia bangun dari tidurnya, dia mengalahkan itu semuanya. Ini menunjukkan kekuatan imannya. Mungkin masih ingat dia ya tentang bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Masih ingat dengan hadis itu bahwa nilai kekuatan itu bukan dari fisik tapi dari iman. Berapa banyak yang fisiknya kuat bisa ngangkat dumbbell luar biasa ya, tapi untuk membuka kelopak matanya sholat nggak sanggup. Ini orang lemah. Betul. Ini lemah. Nah, yang seperti ini bagaimana bisa diharapkan dia menjadi seorang yang sukses? Kita oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam telah disiapkan untuk menjadi calon-calon orang-orang sukses dunia dan akhirat. Di antara modal dan bekalnya adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah dijamin orang-orang yang istiqamah menjaga sholat berjamaahnya, setidaknya dia telah sukses di dalam mengalahkan hawa nafsunya untuk mager, untuk lebih mengalah, menerima yang sedikit ketimbang yang banyak. Setiap kita tahu perbandingan sholat berjamaah dan sholat sendiri berapa banding berapa? 27. Kalau 27 ini kita asumsikan, kita belum pernah tahu satunya itu berapa, duanya berapa, 27-nya berapa. Ya, karena ketidaktahuan kita, subhanallah, lucunya bagi kita ini sebagian manusia ini, ketika terkait untuk urusan dunia, kita tidak akan mau terima, cuman terima satu, ada potensi 27. Tapi kenapa urusan agama kita, ya yang ini aja sudah dapat kok, gitu ya. Maka seringkali anak beri analogi begini, bayangkan jika satu itu maksudnya adalah 1 juta, 27 ada 27 juta, misalnya. Kok malah mengambil yang satu gitu ya? Apa mungkin? Misalnya panitia masjid mengumumkan, barang siapa yang sholat di rumah dapat 1 juta per sholat. Yang sholat ke masjid sekali datang 25 juta, bukan 27 deh, diskon 2 juta buat brokernya gitu ya. 25 juta per sholat kali 5, 125 juta per hari dibandingkan dengan 5 juta per hari. Bakal ada orang yang sholat di rumah? Banjir, masjid banjir, penuh. Masya Allah. Ini ketika kita melihat bahwa di sini saja kita sudah dapat untung, sudah dapat kesuksesan, sudah dapat kemenangan luar biasa. Terus ketika kita mengimpikan untuk menjadi orang sukses dan kemudian kita melupakan sumber kesuksesan yang paling mendasar, ya setelah kita pertama memperbaiki niat, maka kita harus memperbaiki sholat. Karena sholat ini adalah interaksi hubungan kita dengan Allah. Kunci sukses kita di tangan Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merusak hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita menjadi orang yang sukses apalagi bahagia? Masya Allah. Masya Allah.